Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi pengantar sistem kendali. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang materi sistem kendali, yaitu sistem elektrik. Ya, jadi sistem elektrik ini perlu diperhatikan ya, karena ini agak rumit ya sedikit lah gitu. Nah, materi ini pernah saya kirim e-booknya ya, e-book dari Automatic Control Engineering, tapi di sini saya akan coba menerangkan lebih simpel ya, sehingga mudah dipahami. Jadi pada sistem elektrik ini adalah di sini eh, kita akan bahas ya, yaitu pada materi sistem elektrik ini ada 3 komponen yang dibahas ya. Jadi komponennya cuma 3 ya. Pada sebenarnya komponen elektrik sebetulnya kan banyak ya, tapi yang akan dibahas cuma 3, yaitu resistor, kapasitor, dan lilitan. Materi yang pertama adalah di sini resistor ya. Jadi prinsipnya sama sebetulnya. Jadi kalau materi sebelumnya adalah sistem mekanik dibikin diagram blok, sekarang sistem elektrik dibikin diagram blok, jadi sama aja. Jadi pada materi ini resistor, di sini resistor adalah komponen yang berfungsi menghambat arus listrik. Dalam PSK dirumuskan di sini bahwa E ya sama dengan I kali R. Jadi ini sama mirip seperti, cuma notasinya V ya. Kalau di buku-buku lain di PSK disebutnya E. Ya di sini E I kali R. Di mana I ada kuat arus dan R ada koefisien resistansi. Notasinya sama seperti ini. Jadi ada plus ada rotasi ini ya. Kemudian ini adalah GGL-nya atau voltasenya. Arusnya mengalir dari plus ke minus ya. Sehingga diagram bloknya untuk satu resistor adalah seperti ini. Jadi ini E, R. Jadi R itu E resistor, ya, sistem resistor. Kali 1/R sama dengan I. Ya, jadi modelnya begini. Jadi bukan I kali R sama dengan E. Jadi dalam ini voltase ya, kali 1/R sama dengan I. Jadi arus sebagai output dan inputnya adalah E ya. Sehingga di sini E kali 1/S sama dengan I di diagram bloknya begini sistemnya ya, gitu kira-kira. Kemudian untuk kapasitor di sini, kapasitor adalah komponen yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam skala kecil. Dalam PSK dirumuskan E sama dengan I kali 1/C. Nah ini agak beda ya. Kalau R itu E kali 1/E kali R ya, I kali R. Kalau E di kapasitor ada I kali 1/C. 1/C ya, beda ya. I kuat arus, sedangkan C koefisien kapasitansi. Gitu kira-kira. Sehingga kalau misalkan ada seperti ini rangkaiannya ya, maka bentuknya jadi seperti ini. Jadi E kali C ya, kapasitor sama dengan I, atau E kali C sama dengan I. Nah, kemudian lilitan. Lilitan adalah komponen fungsi menghasilkan elektromagnetik. Dalam PSK dirumuskan E adalah I kali L. Jadi ini sama dengan R ya. Sama dengan resistor. Jadi I kali L sama dengan E. Sehingga I ada kuat arus ya. L ada koefisien lilitan.
Dirumuskan seperti ini, ya. Kemudian diagram bloknya mirip dengan resistor ya. Jadi E kali 1 per L sama dengan I. Ya, jadi yang kalau kita lihat E di R ya, ini lihat dengan L itu sama. Ya, rumusnya. Yang berbeda adalah C. Ya, itu perlu diperhatikan ya, baik-baik. Nah, dalam soal biasanya ini dibikin rangkaian. Jadi rangkaian R dengan R, misalnya C dengan C, L dengan L. Tapi saya akan coba langsung aja biar mudah, yaitu rangkaian seri R, C, dan L. Ya. Pada rangkaian serial ya maupun paralel ya, semua konstanta menjadi gabungan. Jadi atau dinotasikan Z atau impedansi ya. Sehingga secara rumus menjadi Z kali ini rumus yang standarnya dari sistem kendali. Sehingga ini E kali 1 per Z sama dengan I. Ini rumusnya begini ya. Perlu diperhatikan bahwa di sini kita hanya mencari nilai Z saja. Ya, misalnya contoh di sini. Ini langsung aja saya kasih contoh. Misalkan R dan C L, R dan C kita seri ya. Sehingga di sini ada EL, ER dan EC digabung menjadi E total. Ini menjadi E 1 per Z sama dengan I. Nah, ini ya untuk jenis serial ini Anda tidak perlu rumit ya memikirkannya, hanya tinggal kalau serial ini ya bentuknya ini kuncinya adalah bloknya jadi seperti ini ya. Jadi 1 per L plus R plus 1 per C ini Z-nya. Karena di sini 1 per Z, maka Z-nya ini. Cukup begitu ya. Ini agak beda nih 1 per C. Kenapa beda? Karena seperti tadi saya bilang, kalau C itu berbeda dengan R dan L ya. Khusus untuk 1 per C. Gimana kalau rangkaiannya paralel? Nah, kalau paralel di sini sebetulnya rumusnya sama ya. Yaitu E 1 per Z. Cuma paralel ini menjadi rumus awalnya itu menjadi seolah-olah 1 per 1 per gitu ya. Jadi ada double 1 per 1 per L plus R plus 1 C. Sehingga karena dibalik ke atas ini menjadi begini. L1 plus L2, R1 plus 2. Ini kalau misalkan ini kan L-nya ada 2 ya. Jadi di sini L1 plus L2, R1 plus R1, R2, sorry. C1 per C2. Jadi begini. Ya kalau misalnya 1 ya udah L plus R plus C. Plus 1 per C. Ya. Jadi bedanya cuma kalau seri begini ya bloknya. Kalau paralel begini justru ya. Gitu kira-kira ya. Jadi cuma dibalik saja ya. Nah, ini saya akan salah satu contoh soal gabungan ya. Jadi ada paralelnya, ada serialnya. Di sini ya. Strategi mengisinya adalah selesaikan dulu yang paralel, yang ini ya. Jadi yang ini kita selesaikan dulu. Kemudian baru hasil si Z ini kita serikan. Jadi prinsipnya itu yang hasil Z impedansi yang ini kita serikan. Ini kita lihat contoh di sini. Ini Z totalnya ya.
ini Z yang paralel, ini R tambahan. Sehingga si Z ini kita definisikan dulu seperti ini. Jadi si Z ini adalah 1/R1 plus CP atau plus C ya gitu. Seperti kita ketahui ya bahwa yang bentuk-bentuk paralel ya di sini Z-nya kan 1/1/S1 plus C ya. Maka di sini untuk serinya ditambahkan langsung seperti ini. Ini Z-nya ya. Kembali ke rumus awal ya. Karena ini 1/Z maka Z-nya ini menjadi seperti ini. Jadi Z-nya itu adalah 1 per, yang Z-nya kan ini ya, 1/1/R1 plus C tambah R2 sama dengan I. Jadi di sini letaknya ya. Perbedaannya ya. Si Z ini adalah dijumlahkan secara seri. Ya, kayak gitu. Sehingga di sini menjadi 1 per awalnya itu 1 per ya R1 ya ini maaf ya ini harusnya 1 ya maaf. Ini harusnya 1 maaf. Ini 1 ya. Jadi 1/1/R1 plus C plus R2. Ini kalaupun yang ini, yang bagian yang ini adalah sebetulnya penyederhanaan dari bentuk ini supaya 1/R1-nya menjadi hilang ya. Sehingga menjadi R1 plus R1C. Ini kan dimanipulasi, ini dikalikan atas dikalikan R1, bawah dikalikan R1 sehingga hasilnya begini. Tapi untuk jawaban ini boleh juga seperti ini. Jadi prinsipnya adalah di sini kita harus mendapatkan nilai Z ya. Jadi ketika Z-nya kita sudah tahu maka dimasukkan ke dalam rumus utama yang ini kita akan mendapatkan nilai blok. Di dalam bloknya seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini Z paralel ya atau seperti ini itu sebetulnya ketika dimasukkan ke dalam blok kan 1/R1 ya. Kalau misalkan single ini ya. Nah, kayak gini single. Sehingga kalau kan 1/1 ya, itu kalau dibalikan menjadi di atas ya. Ini kan menjadi totalnya L1/2. Itu untuk kasus single paralel. Tapi kalau ini kan seri, kasus seri ya. Dimana yang ininya untuk 1 itu adalah ini ya. Sehingga jangan sampai keliru antara seri dan paralel gabungan ya. Tapi yang perlu Anda perhatikan yang gabungan ini nantinya sehingga Anda bisa mengisi dengan benar ya. Jadi demikianlah kira-kira penjelasan pengatasi sistem kendali sistem elektrik yang singkat ini mudah-mudahan bisa dipahami ya dibolak-balik sehingga Anda paham. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.